Semuanya sama saja. Daniel tampak tenang. Tracy terdiam, pria ini benar-benar tidak tahu malu. Di depan anak-anak dia tidak bisa memarahinya, meskipun hatinya merasa tidak senang dia harus melepaskannya. Pagi, Nona Tracy, Bibi Riana juga menyajikan sarapan di atas meja. Bibi Riana, kenapa ada di sini? Tracy agak terkejut. Aku mengundang Bibi Riana ke sini. Daniel menjelaskan, tadi pagi aku ke dapur lihat-lihat. Semua sarapan ala barat, anak-anak belum terbiasa. Jadi aku meminta Bibi Riana untuk membawakan bahan-bahan dan beberapa pembantu. Iya, aku masak semua yang disukai Nona Tracy dan anak-anak. Bibi Riana berkata sambil tersenyum. Kalian makan dulu, akan kubuatkan sup pangsit. Oke, terima kasih. Tracy mengangguk padanya sambil tersenyum lalu menatap Naomi dengan dingin. Kenapa seperti ini? Aku ingin melapor pada Anda, tapi Tuan Daniel bilang, tadi malam Anda sangat lelah, jadi membiarkan Anda tidur lebih lama. Naomi menjelaskan dengan wajah memerah. Kata sangat lelah itu begitu penuh arti. Daniel mengatakan seperti ini kepada Naomi saat itu. Kamu... Tracy sangat marah hingga menggetarkan giginya dan ingin memukul Daniel, tapi di depan anak-anak dan tabib Benson dia tetap menahan diri, hanya memperingati Naomi dengan tegas. Bibi Riana memang orang kita, tidak masalah, tapi jika nanti terjadi masalah apapun, laporkan kepadaku dulu. Ini adalah rumah keluarga Moore, bukan rumah keluarga Wellens. Baik, saya salah. Naomi menundukkan kepala menyesalinya. Mami, sebenarnya aku yang meminta Kak Naomi untuk membiarkan Bibi Liana masuk. Carlos menjelaskan, aku bangun pagi-pagi dan turun, lalu mendengar suara Bibi Liana. Saat itu Kak Naomi ingin bertanya pada Mami dulu. Tapi kurasa tidak baik membiarkan Bibi Liana menunggu di luar. Ketika Carlos mengatakan ini, Tracy mengerti bahwa Naomi bukan melalaikan tugas. Mami mengerti Carlos, kamu melakukan hal yang benar. Tracy mengusap kepala kecil Carlos. Masakan Bibi Riana memang lebih cocok dengan seleramu. Tidak apa-apa, karena kalian menyukainya. Terima kasih Mami. Carlos menghela nafas lega karena takut maminya marah. Oke, ayo kita sarapan. Tracy menyapa semua orang lalu menyajikan semangkuk bubur untuk Tabib Benson. Tabib Benson, cobalah bubur iga sapi ini. Bibi Riana belajar dari Bibi Juni. Pantas saja, kenapa rasanya begitu familiar? Tapi Benson mengingat hari-hari ketika Bibi Juni berada di pegunungan lalu menghela nafas. Waktu itu, Bibi Juni memasak untuk kita setiap hari, membuat hari-hari semakin berwarna. Iya, aku masih ingat pertama kali Anda makan masakan Bibi Juni. Anda terus-menerus memujinya. Tracy tersenyum. Tapi Benson tersenyum. Aku biasanya hanya makan makanan biasa saja, tapi setelah makan masakan Bibi Juni, baru tahu apa yang disebut dengan makanan enak. Keterampilan masak Bibi Juni sangat hebat. Tracy memikirkan Bibi Juni dan merasa sedikit sedih. Sayangnya, Mami, Papi yang memasak bubur ini, bisik Carlos. Hah? Tracy menatap Daniel dengan heran. Benarkah? Sungguh, Carlos mengangguk-angguk. Ketika Mami pertama kali pergi, kami bertiga menangis setiap hari, sampai tidak bisa makan. Lalu Papi belajar cara memasak bubur iga capi dari Bibi Liana. Papi bilang, ini bubur kesukaan Mami. Lalu kami makan dengan patuh. Iya, awalnya masakan Papi sangat tidak enak. Lalu perlahan-lahan menjadi enak. Carlos menambahkan, jadi masakannya sangat otentik sekarang, persis sama dengan masakan Bibi Juni.
Benar, Carla berkata sambil tersenyum. Setiap kali aku sakit dan tidak mau makan, Papi akan membuatkan bubur iga cabai. Lalu aku bisa makan cemangkuk besar. Papi yang terbaik, kita semua cinta Papi. Carlos mengangkat tangan kecilnya dengan penuh semangat. Aku juga cinta Papi dan juga cinta Mami. Benar, cinta semuanya. Saat mendengar ucapan ini, Tracy sedikit tergerak. Dulu dia tidak mengerti, jelas-jelas dialah yang mengandung anak-anak selama 10 bulan, melahirkan dan membesarkan mereka hingga 4 tahun dengan susah payah. Dan selama dia pergi 2 tahun ini, kenapa anak-anak menjadi begitu bergantung pada Daniel? Meskipun dia sudah kembali, tapi hati anak-anak masih berada di keluarga Wellens. Sekarang dia sudah mengerti, Daniel benar-benar menjaga anak-anak dengan sepenuh hati. Demi mereka, dia berubah banyak berkorban, juga menggunakan setiap bagian dari kehidupan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Sudah, ayo makan. Daniel mengambilkan semangkuk bubur iga sapi untuk Tracy, lalu berkata pada anak-anak, Mami mengandung kalian selama 10 bulan, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian, membesarkan kalian seorang diri dengan bersusah payah. Itulah baru disebut mulia. Papi hanya memasak sedikit makanan, ini bukan apa-apa. Tracy menatap Daniel dalam-dalam. Kesannya terhadap dia adalah dia yang sebelumnya tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Kelihatannya selama 2 tahun ini dia memang banyak berubah. Mami, ini untuk Mami. Carla memberikan sepotong iga. Enak sekali, sangat wangi. Terima kasih Carla. Senyuman muncul di wajah Tracy saat melihat perubahan Tracy. Daniel merasa sangat terhibur. Dia percaya anak-anak bisa menghilangkan dendam dalam hati Tracy. Mungkin dalam beberapa waktu lagi Tracy bisa melepaskan masa lalu. Presiden Daniel, aku harus berterima kasih padamu. Tiba-tiba tabib Vincent berkata pada Daniel, aku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Anda yang mengaturkan rumah sakit dan pengobatan untukku, juga membantuku menjaga Amanda dan Dixon. Jangan sungkan, Daniel menjelaskan, karena keluarga Wellens, barulah Anda bisa terlibat dalam kecelakaan itu. Aku harus bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih. Tapi Vincent berulang untuk Daniel dengan menggunakan teh. Daniel merespon dengan cepat. Aku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, tidak sadarkan diri. Banyak hal yang tidak terlalu jelas, tapi sekarang kelihatannya Presiden Daniel merupakan orang yang memiliki tanggung jawab. Tapi Vincent berkata dengan penuh maksud, semoga aku tidak salah lihat. Terima kasih. Daniel sangat terkejut, tidak menyangka bisa secepat mendapatkan pemangkuan tabib Hansen. Tabib Hansen, cobalah ini. Tracy mengambilkan sepotong iga untuk tabib Hansen mengalihkan topik. Setelah menyelesaikan pekerjaan hari ini, Anda bisa berjalan-jalan ke atas bukit. Selain halaman belakang, Anda boleh pergi melihat-lihat tempat yang lain. Kemarin aku melihat sekilas dari jendela, sepertinya halaman belakang ditanami tanaman yang langka. Tapi Benson berkata, juga terdapat beberapa hewan peliharaan kecil yang spesial. Kakakku yang memeliharanya. Saat membicarakan topik ini, Tracy mengingatkan dengan serius, Carla, tidak boleh pergi ke halaman belakang, mengerti? Mengerti, ketiga anak menjawab dengan serempak. Sejak pertama kali bertemu dengan Lorenzo, mereka sudah tahu larangan ini, maka sangat memperhatikan dan berhati-hati tidak akan pergi bermain ke halaman belakang. Kelihatannya Tuan L yang legendaris itu merupakan seorang yang sangat spesial. Tapi Benson tersenyum berkata pada Daniel dengan penuh maksud,
mau memupuk hubungan baik dengan calon kakak ipar yang spesial ini bukanlah satu hal yang mudah. Daniel sedikit tercengang pertama kali ada orang yang membahas topik ini, tapi ucapan tapi Vincent ini benar-benar mengingatkannya kalau mau dibahas Lorenzo sungguh adalah kakak iparnya. Dilihat dari sudut pandang ketiga anak, kedua keluarga memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Kalau bisa memupuk hubungan baik dengan Lorenzo, mungkin benar-benar bisa mengubah keadaan. Biar bagaimanapun dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wellens adalah masalah generasi sebelumnya, dia dan Lorenzo belum pernah mengalaminya, juga tidak terluka secara langsung. Semua dendam itu sudah memudar di generasi mereka. Karena Tracy terjadi masalah 2 tahun yang lalu, barulah masalah ini terungkit kembali. Jika Devina dan Linda dihukum akan memberikan sebuah keadilan bagi Tracy, meredakan dendam di hati Tracy, mungkin situasi benar-benar akan berubah. Setelah sarapan, Daniel menemani anak-anak bermain selama setengah jam lalu pergi ke kantor. Akhir-akhir ini Tracy selalu bekerja di rumah pada malam hari dan menemani anak-anak pada pagi hari. Karena ada insiden di mana dulu Carlos hampir diculik, maka ketiga anak berhenti bersekolah. Sekarang Carlos dan Carlos belajar secara daring di rumah, sedangkan Carla selain menjalani pengobatan, dia selalu mengantuk dan tidur. Kadang saat bangun, Tracy menemaninya mengobrol, bermain, atau menonton kartun. Di pagi hari, tapi Vincent mengobati Carla lalu mulai memeriksa Tracy. Sisa racun di dalam tubuh Tracy telah tinggal terlalu lama. Kalau sekarang ingin membersihkannya, maka harus sedikit menderita. Setiap sore harus berendam menjalani akupuntur untuk detoksifikasi. Sebenarnya pengobatannya mirip dengan sebelumnya, hanya saja tabib Hansen dalam menggunakan obat lebih cermat dan tepat. Di sore hari, Tracy mulai mencoba menjalani pengobatan pertama. Dia tetap merasa sangat menderita, tetapi setelah melalui pelatihan yang menyiksa selama 2 tahun, sekarang daya tahannya menjadi jauh lebih kuat. Yang besar dan yang kecil menjalani pengobatan, aroma obat herbal menyebar ke seluruh rumah. Carlos dan Carla sangat pengertian. Setelah kelas daring selesai, mereka pergi bermain ke atas bukit bersama kedua ekor burung. Naomi membawa pengawal untuk melindungi mereka. Kedua anak bermain dengan sangat gembira. Di malam hari setelah pulang, Daniel akan memeriksa pelajaran anak-anak lalu menemani kedua putranya bermain sepak bola, kemudian menemani Carla berlatih piano. 2 tahun lalu saat ketiga anak baru datang ke keluarga Wellens, Daniel membuat peraturan yaitu setiap malam harus meluangkan waktu 90 menit untuk menemani ketiga anak. Menemani kedua putra tidaklah masalah, tidak peduli pengetahuan atau seni bela diri, Daniel bisa menangani dengan mudah. Tapi dia selalu merasa kesulitan saat menemani Carla. Setiap malam dia diajari Carla pelajaran musik, memaksanya belajar bermain piano dan bernyanyi. Daniel memiliki gangguan nada sejak kecil, sifatnya juga dingin dan introvert. Memintanya belajar bernyanyi itu benar-benar sebuah siksaan. Tapi demi membuat Carla senang, dia pun belajar berusaha. Setelah 2 tahun, Daniel tidak lagi menolak mengikuti pelajaran musik Carla. Dia bahkan berinisiatif untuk meminta Carla yang sedang menjalani pengobatan untuk menguji kemampuan bermain pianonya. Awalnya Carla tidak bersemangat, tapi begitu mendengar ucapan ini, dia langsung tertarik, bertepuk tangan dan bersorak. Oke, bagus sekali. Aku sudah lama tidak mendengar papi bermain piano. Kita bicarakan dulu. Kalau permainan papi tidak bagus, kamu tidak boleh marah. Daniel melepas mantel lalu duduk di depan piano. Tidak bisa. Kalau papi tidak berlatih dengan baik, tentu saja Bu Guru Carla harus mengkritik. Carla mengerutkan kening berkata dengan pura-pura serius, Papi harus semangat, mengerti? Mengerti, Bu Guru Carla. Daniel menyerahkan tongkat belajar padanya. Hehehe. Carla menganyutkan tongkat belajar beberapa kali di udara, tertawa dengan sangat gembira. Baiklah, mulai.
Baik, Daniel mulai memainkan lagu Bintang Kecil yang diajari Carla. Tak lama kemudian dia melewatkan satu ketukan. Astaga, tidak bisa lewat satu ketukan. Carla memukul tangannya dengan tongkat belajar. Ulang dari awal. Baik, Bu Guru Carla. Daniel mulai dari awal lagi. Kali ini dia memainkan dengan sangat baik. Iya, cukup bagus. Carla mengangguk dengan puas. Tapi, Papi sudah berlatih selama 2 tahun. Hanya bisa memainkan lagu Bintang Kecil yang begitu sederhana. Tidak boleh seperti itu sebelumnya. Bukankah aku sudah mengajari Papi lagu Si Gembala Happy? Mainkan yang itu. Papi tidak ingat yang itu, Bu Guru Carla. Ambil buku musik, ada di dalam tak buku. Baik, Bu Guru Carla. Hehehe. Carla sangat menyukai peran guru ini, terutama memberikan pelajaran pada Papi. Itu merupakan hal yang paling menggembirakan baginya. Di luar pintu, saat melihat Carla yang sudah lama sakit, ia sudah jarang memperlihatkan senyum yang santai dan bahagia. Tracy merasa sangat senang. Sekarang dia sendiri menjalani pengobatan, setiap hari merasa sangat lelah. Sebenarnya tidak bisa begitu sering menemani anak-anak jika dipikirkan lagi. Sekarang membiarkan Daniel tinggal di sini adalah tindakan yang bijaksana. Setidaknya anak-anak benar-benar sangat gembira. Di bawah penjagaannya, seharusnya Carla bisa sembuh lebih cepat. Hari-hari berikutnya dijalani dengan tenang dan padat. Sekeluarga makan sarapan bersama setiap hari. Tracy dan Carla fokus menjalani pengobatan. Carlos dan Carlos belajar secara daring dan melatih hewan peliharaan. Daniel bergegas pulang di malam hari, menemani anak-anak makan malam, lalu menemani mereka bermain. Hari demi hari berlalu, dalam sekejap setengah bulan pun berlalu. Kondisi Carla sudah jauh lebih baik. Wajah kecil yang awalnya kurus akhirnya terlihat sedikit kemerahan. Nafsu makannya juga membaik. Luka tembak Paula juga sudah jauh lebih baik. Sekarang sudah bisa bergerak dengan leluasa. Tracy malah menjadi semakin kurus, kekuatan fisiknya juga tidak sebaik dulu. Daniel bertanya pada tabib Hanson, mengapa kondisi Tracy setelah menjalani pengobatan lebih buruk dibandingkan dengan sebelum menjalani pengobatan. Tabib Hanson menjelaskan itu karena sisa racun telah menumpuk terlalu lama. Kalau sekarang mau membersihkannya, maka harus diobati dari akarnya. Jadi Tracy akan lebih menderita dan pengobatannya jauh lebih lama. Tapi kondisi sekarang hanyalah sebuah tahap transisi, akan pulih setelah beberapa waktu. Meski sangat cemas, tapi Daniel tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berpesan pada Tracy untuk lebih banyak istirahat. Tracy tidak mempedulikannya, tetapi bersikap sangat dingin padanya. Hati Tracy dapat membedakan dengan sangat jelas. Dia mengakui perasaan dan pengorbanan pria itu terhadap anak-anak, tapi itu tidak berarti dia akan memaafkan dan menerimanya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan Daniel juga sangat jelas dengan hal ini. Wanita ini adalah seorang yang membedakan jasa dan dendam dengan jelas. Tidak akan memaafkannya atas luka yang dibuatnya di masa lalu hanya karena dia begitu memperhatikan anak-anak. Kalau ingin mendapatkan pengampunannya, itu membutuhkan waktu yang lama. Malam ini setelah membujuk anak-anak tidur dan hendak kembali ke kamar untuk istirahat, Daniel melihat Naomi sedang memapah Tracy naik ke atas. Tracy punya semangat tapi tidak punya tenaga, terlihat sangat lemah. Paula hendak membantu memapahnya saat melihatnya. Daniel menghampiri dengan cepat, langsung menggendong Tracy naik ke atas dengan langkah besar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tracy mendorongnya dengan kesal. Kau ingin membiarkan semua orang melihat adegan ini? Kamu teriak saja. Daniel memperingatkan dengan suara rendah.
Kamu... Meski sangat kesal, tapi Tracy tidak menolak lagi. Hanya dengan beberapa langkah mereka tiba di kamar. Kalau membuat keributan di tangga itu malah akan membuat orang-orang berdatangan. Tiba saatnya kondisi akan canggung. Naomi dan Paula saling bertatapan lalu mundur diam-diam. Daniel menggendong Tracy kembali ke kamar, meletakkannya di atas ranjang. Saat melihatnya berkeringat, dia ingin membukakan kancing bajunya. "Apa yang kamu lakukan?" Tracy langsung mencengkeram tangannya. "Kamu harus membuka kancing kerahmu. Kalau tidak, kamu akan merasa sangat gerah dan pengap." Daniel membuka 3 kancing atas bajunya, langsung terlihat separuh bagian payudaranya, tapi Daniel tidak bertindak lebih jauh, langsung pergi ke kamar mandi. "Kamu keluar, suruh Naomi masuk." Saat ini Tracy sudah sangat lelah, tidak ingin bertengkar dengan Daniel. "Aku lebih memahamimu dibandingkan dia." Daniel sudah mengisi bak mandi, kembali menggendong Tracy. "Apa kamu ingin aku memandikanmu?" "Jangan sentuh aku." Tracy menolak dan mendorongnya. "Keluar." "Aku hanya menjagamu, tidak akan melakukan hal yang aneh." Daniel membujuknya dengan sabar. "Kamu jangan berisik, kalau tidak anak-anak akan cemas." Tracy tidak menolak lagi karena sudah hampir sembuh, tidak boleh membuat anak-anak mencemaskannya. Dia juga harus berusaha untuk cepat sembuh, jangan membuat cemas mereka. Daniel menggendong Tracy ke kamar mandi lalu keluar juga menutup pintu. Saat melihat pria itu tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, Tracy pun tenang melepas pakaian berdiri di bawah pancuran. Mandi air panas dengan seadanya lalu keluar dengan mengenakan anduk. Daniel tidak pergi melainkan menuangkan segelas air hangat untuknya dan meletakkannya di samping ranjang. Saat melihat Tracy keluar, dia segera menghampiri dan memapahnya ke ranjang lalu memberikan air hangat padanya. Kebetulan Tracy merasa sangat haus, langsung menghabiskan air minum dalam beberapa tegukan lalu masuk ke dalam selimut dan hendak tidur. "Tunggu sebentar,"